Setelah itu kami menanti datangnya hari ke-6, namun tanpa hasil. Bagiku hari yang kami tunggu belum datang. Sementara bagi pria tua asal Swedia yang kini menjadi satu-satunya temanku, hari itu takkan pernah datang. Sejak kami menyaksikan tenggelamnya matahari, kami dikelilingi kegelapan malam yang membutakan, sehingga kami bahkan tidak bisa melihat kondisi laut di luar kapal. Entah berapa lama kegelapan itu berlangsung, karena bagi kami seolah tak ada habisnya. Gulita malam terus merajalela, terlepas dari cahaya fosfor yang konon terkandung di dalam perairan laut tropis. Kami juga memperhatikan bahwa badai di sekitar kami tidak lagi membawa ombak besar atau buih air yang tadinya sempat membuat kami gelagapan. Namun ketenangan ini justru menghadirkan rasa was-was di dada, serta kesedihan tiada tara, dikelilingi oleh kegelapan yang juga memicu hawa panas. Pria tua asal Swedia itu mulai dihantui kengerian karena cerita-cerita tahayul yang pernah ia dengar. Sementara jiwaku ikut resah, walau mulutku terkunci rapat. Kami menelantarkan kapal yang kami tumpangi, karena kini kapal itu tak ada gunanya lagi. Dan kami mengambil tempat aman di salah satu tiang kapal yang tersisa, sambil menatap ke arah luasnya lautan lepas. Kami tidak tahu jam berapa saat itu, dan sama sekali buta terhadap kondisi kami sendiri. Tapi kami sadar bahwa kapal yang berada di ambang kehancuran itu sempat terbawa arus jauh sekali ke arah selatan tanpa sepengetahuan kami. Anehnya, kami belum sekalipun menemukan bongkahan es yang biasa menitiki perairan di dekat daerah kutub selatan. Mungkin kami tidak terseret sejauh itu. Setiap momen yang kami lalui merupakan sebuah ancaman mati, dan setiap debur ombak yang membuat jantung kami berdebar hebat. Gulungan ombak raksasa di tengah laut bisa menelan apa dan siapa saja dalam waktu sekejap. Oleh sebab itu, hanya mukjizat yang mungkin menyelamatkan kami dari bencana tersebut. Teman sepenanggunganku beralasan bahwa kami selamat karena kapal yang kami tumpangi tidak membawa beban terlalu berat. Selain itu, strukturnya pun tangguh. Tapi aku tidak mengindahkan perkataannya, karena aku merasa putus asa. Tanpa harapan, aku sudah menyiapkan diri untuk mati. Dalam waktu sekitar 1 jam, tak lebih dari itu, dan setiap kali kapal ini melaju, gulungan ombak yang berwarna hitam kelam seperti langit malam tampak semakin besar. Sesekali kami menarik napas panjang saat ombak menghantam, dan kali lain kami merasa hening saat kapal terombang-ambing dan ketinggian ombak. Ya, karena ombak yang sama menurunkan kapal kami dengan kecepatan tinggi kembali ke dalam neraka laut. Hawa di sekitar kami mendadak pengap, dan di bawah sana, di tengah kegelapan, Kraken, sang monster laut, tengah terlelap. Suatu ketika, saat baru saja dijatuhkan dari puncak ombak, teman sepenanggunganku mendadak berteriak, "Lihat, lihat!" Hardiknya memekakkan telingaku. "Demi Tuhan, lihat, lihat!" Sementara mulutnya masih bergerak, aku melihat pendar cahaya berwarna merah menyinari sisi jurang lebar tempat kapal kami terdampar, sebelum kemudian menyapu dek kapal tempat kami berada. Seraya menengadahkan wajah, aku melihat sesuatu yang membuat darahku beku. Jauh di atas kami, tepat di ujung gulungan ombak,
ada kapal perang raksasa yang kuperkirakan berbobot sekitar 4.000 ton. Posisinya terbalik, seperti benda yang tersangkut di ujung ombak tinggi. Dan meskipun letaknya sangat jauh dari pandanganku, namun ukurannya masih tampak lebih besar daripada kapal manapun yang aku tahu. Apalagi kapal-kapal Hindia Timur. Badan kapal yang luar biasa besar berwarna hitam pekat, tanpa ukiran-ukiran indah yang biasanya menghias kapal laut. Sederet meriam yang terbuat dari logam kuningan terjulur keluar dari salah satu sisi kapal raksasa tersebut. Sementara pendar cahaya puluhan lampu lentera yang mengayun seiring dengan keseimbangan kapal membuat deretan meriam itu tampak mengilap. Meski begitu, hal yang paling membuat kami terpana sekaligus ketakutan adalah bagaimana kapal perang itu bisa terangkat tinggi di tengah badai besar yang sedang mengamuk di perairan misterius. Ketika kami melihatnya sekilas untuk pertama kali, kapal itu hanya menunjukkan bagian samping. Lalu perlahan-lahan ia muncul secara keseluruhan, bangkit dari dalam air yang tampak pekat. Selama beberapa detik, kapal itu diam membeku di puncak gulungan ombak, seakan menimbang tindakan berikutnya. Sebelum akhirnya ia bergetar dan oleng, lalu terjatuh. Pada saat ini entah apa yang merasukiku, tapi sambil melangkah tertatih ke belakang kapal, aku menunggu tumbangnya kapal perang di atas kami tanpa sedikit pun dihantui rasa takut. Kapal yang kutumpangi juga menyerah melawan ganasnya laut malam itu dan perlahan-lahan tenggelam. Jatuhnya kapal perang tadi dari ketinggian ombak tak sengaja menimpa bagian kapal yang kutumpangi hingga aku terpelanting keras ke atas dek kapal asing tersebut. Begitu aku terdampar di kapal perang itu, kapal yang sebelumnya kutumpangi tiba-tiba terangkat dan melayang di udara. Dalam momen membingungkan inilah aku kabur menghindari kru kapal. Dengan mudah aku menyelinap ke dalam ruang di bawah dek utama yang sebagian terbuka. Lalu aku melihat adanya peluang untuk bersembunyi di ruang penyimpanan kargo. Aku tak bisa menjelaskan secara mendetail kenapa aku melakukan hal tersebut, kecuali bahwa aku begitu terkejut mendapati kapal perang ini masih memiliki awak kapal dalam keadaan hidup, sehingga aku merasa harus bersembunyi. Tatapan sekilas yang kulayangkan ke arah mereka meyakinkanku bahwa mereka bukan orang-orang yang bisa dipercaya. Oleh sebab itu, kurasa lumrah saja bagiku untuk bersembunyi di dalam ruang penyimpanan kapal. Aku bersembunyi di antara impitan kayu-kayu kapal dengan cara memindahkan sebagian kecil dari lapisan kayu triplek yang menutupi lubang persembunyian. Tetapi belum lagi aku merampungkan persiapanku ketika aku mendengar langkah seseorang bergema di dalam ruang penyimpanan. Jadi terpaksa aku meringkuk di antara impitan kayu-kayu kapal. Seorang pria berjalan melewati tempat persembunyianku dengan langkah goyah dan tak lengkap. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi aku sempat mengamati kondisi fisiknya yang memberi kesan tua dan lemah. Lututnya gemetar menopang tubuh yang sama selama bertahun-tahun, dan sekujur tubuhnya ikut bergetar. Ia bergumam pelan dengan suara parau, mengucapkan beberapa kata dari bahasa yang tak ku mengerti. Lalu, dengan sebelah tangan ia mencari di sudut ruangan. Di antara tumpukan alat-alat, di sana terdapat juga tumpukan peta navigasi yang telah menguning dan membusuk. Perilaku pria misterius itu merupakan perpaduan liar antara manusia kekanak-kanakan dan kebijaksanaan dewa. Tak berapa lama, pria itu kembali naik ke atas dek, dan aku tidak melihatnya lagi. Waktu sudah lama berlalu sejak aku pertama kali terdampar di atas dek kapal perang ini. Dan sejak itu pula alur nasibku mulai jelas. Orang-orang berdebat. Awak kapal ini tak ada yang menyadari kehadiranku, seolah pikiran mereka sibuk bermeditasi di alam lain, atau mereka berada dalam pengaruh mantra tukang sihir. Usahaku sebelumnya untuk bersembunyi dari mereka sungguh konyol, karena mereka tak akan pernah melihatku. Baru saja aku berpapasan dengan salah seorang awak kapal, tepat di hadapannya. Namun ia tak melihatku. Dan belum lama aku pun memasuki kabin pribadi kapten kapal dengan leluasa seraya mengambil sejumlah benda yang hendak kugunakan untuk menulis, yang sekarang bahkan sudah kupakai.
Dari waktu ke waktu kusempatkan diri untuk mengisi halaman jurnal buku ini. Memang benar bahwa aku mungkin tak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk membagi cerita ini dengan dunia. Tapi aku tak akan berhenti berusaha. Di saat-saat terakhir, aku akan memasukkan tulisanku ini ke dalam sebuah botol dan melemparkannya ke laut. Suatu perasaan yang tak bisa kuberi nama telah menguasai jiwaku. Sebuah sensasi yang takkan bisa ditelaah oleh kemahiran analisis, dijelaskan dengan teori ilmu, atau dipecahkan oleh waktu. Bagiku, pilihan yang terakhir adalah yang terburuk. Aku takkan pernah, dan aku yakin sekali akan hal ini, bisa dipuaskan oleh sifat pemikiranku sendiri. Tapi, aku juga tersiksa apabila aku sendiri tidak dapat mengerti apa yang tengah berkecamuk dalam kepalaku. Karena setiap buah pikiran awalnya dilahirkan dari niat luhur. Namun, sekarang sensasi baru, entitas baru telah ditambahkan ke dalam jiwaku.